tentunya pengkaderan awal bagaimana kita mengawal rekan-rekan dan rekan kita untuk berkhidmat di NU. Jadi setelah kita ziarah selesai, setelah doa, kok ada satu teman kita itu yang tak sadarkan diri. Kesurupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama berjumpa kembali. Ini masuk ke episode yang kedua. Kemarin di episode pertama kita sudah ngobrol-ngobrol bersama Ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Tonton Tunggal. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa, adik kita dari Ketua PAC IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Wonotunggal. Sudah bersama saya Mas Zarkoni. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi beliau adalah ketuanya. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol bersama beliau Mas Zarkoni tentang kepribadian beliau seperti apa. Kemudian yang terpenting adalah kita supaya bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil pelajaran tentang bagaimana perjuangan-perjuangan beliau, kegiatan-kegiatan beliau di khidmah pada Nahdlatul Ulama khususnya di IPNU. Oke, kita langsung saja ngobrol-ngobrol bersama Mas Zarkoni. Mas Zarkoni asalnya dari mana? Asal saya dari Desa Kedung Malang. Desa Kedung Malang, oke. Karena ini di IPNU berarti masih status pelajar dong ya? Iya, alhamdulillah masih Pelajarnya di IAIN Pekalongan. Wah, IAIN Pekalongan. Oke, ini sebelum masuk ke kampus kita ke masa lalu dulu ya, waktu kecil ya. Iya. SD dulu, SD di mana SD? Saya di MI. MI Kedung Malang. MI Kedung Malang, iya. MI Kedung Malang, terus di MTS Ahmad Yani Wonotunggal. Oh ya, di kelas ya. Iya. Cuma beda jauh, saya lebih tua. Jauh banget. Lulus tahun berapa tuh MTS? MTS 2012. 2012, wah saya udah kuliah. 2012. Biasanya kalau sudah aktif di IPNU itu bahkan sampai menjadi ketua itu tentu sejak sekolah sudah mengikuti organisasi. Kalau di MTS sendiri sudah aktif di organisasi belum? Kalau di MTS itu saya belum ya, masih belum. Ya ikut OSIS seperti enggak ikut OSIS, saya ikutnya di ekstra drum band. Oh, drum band. Iya. Oke. Drum band tuh kalau orang Jawa kita bilangnya drum band gitu ya. Iya. Drum di dek. Iya. Drum band sama, saya juga dulu satu alma mater di MTS Ahmad Yani. Saya juga dulu di drum band juga, alhamdulillah pegang ini yang apa? Drum ya. Drum. Pegang drumnya dulu, pegang apa? Saya juga pegang drum. Sama ya. Iya. Udah lagi. Sampai kemana-mana dulu. Iya, dulu kan masih jarang juga kan. Untuk drum band itu ya sudah sampai di Bawang juga, Beladu juga. Iya. Padahal waktu kecil itu kita rodok payah ya, panasan gitu ya. Iya. Panasan, terus muter-muter kemana-mana, nggak dibayari. tapi kita sudah senang. Iya. Ya, dikasih makan aja udah senang, bukan main. Apalagi bisa sama teman-teman naik truk ya. Dulu naik apa? Juga sama naik truk ya. Iya. Tapi pengalamannya luar biasa sampai hari ini masih selalu terkenang. MTS, terus habis dari situ? Habis dari situ saya daftar di MAN 1 Pekalongan. MAN 1. Iya, tapi baru bertahan setengah semester. MAN 1 itu yang Gedung Uni? Iya, atau Islamic Center. Gedung Uni? Ya, Islamic Center. Di situ hanya bertahan setengah tahun. Setelah itu saya meloloskan diri, bukan meluluskan. Meloloskan diri, setelah itu saya vakum di rumah ya, bantu-bantu orang tua. Setelah itu saya... Enggak, kenapa kok bisa setengah semester tok? Enggak dilanjutkan? Ya, mungkin karena belum beradaptasi, sayanya juga dari desa langsung ke kota, mungkin belum beradaptasi sama teman-teman. Dari bahasa kadang-kadang masih medok gitu ya, Iya. diledekin teman-teman di sana gitu ya. Kurang beradaptasi lah intinya saya. Berarti hanya setengah tahun? Iya, setengah tahun. Hanya setengah tahun, kemudian keluar? Iya. Berarti kan itu masih pertengahan semester ya? Belum pembukaan awal tahun pelajaran baru kan? Iya, belum. Berarti sekitar ya bulan Novemberan itulah. Berarti di rumah dulu nih? Iya, setelah itu saya di rumah. Setelah di rumah, saya daftar lagi.
Daftar lagi. mulai dari awal lagi. Dari awal kelas 1 lagi ya. Iya. Jadi teman-teman yang dulunya seangkatan sekarang menjadi adik kelas gitu Iya. ya. Daftar di mana? Di MA Simbang Kulon. Simbang Kulon. Buaran. Sambil pesantren dong di sana dong. Iya, ya pindah tidur aja lah, jangan dibilang pesantren. Ya pesantren kan tetap ada ngajinya gitu ya. Iya, seperti itulah. Oh iya, di sana berarti sampai selesai. Ya, 3 tahun, setelah 3 Oke. tahun ya alhamdulillah. Di pesantren tersebut juga sudah mulai aktif berorganisasi belum di sana? Dulu kalau di pesantrennya itu saya pernah diamanai sebagai kelas 1 itu sebagai keamanan. Oh, keamanan. Oh, pantas badannya besar gini ya. Keamanan. Iya, kalau di MA-nya dulu saya ikutnya sempat aktif di OSIS juga, meskipun saya tidak masuk ke struktur, ditarik sama teman, ayo ikut OSIS saja. Ya udah saya manut aja. Kalau kestrukturan saya ikutnya di Kosimasnya. Apa itu? Kosimas, koperasi. Koperasi sekolah. Iya. Koperasi sekolah. Jadi waktu kelas 3 berarti ya? Kelas 2-nya. Oh, kelas 2. Iya. Kalau kelas 3 itu kan rata-rata sudah mulai Fokus ke ujian ya. Iya. Iya, ya. Saya juga dulu begitu waktu sekolah itu, waktu kelas 2 aktif-aktifnya berorganisasi itu kelas 2 biasanya. Iya. Kalau kelas 3 itu udah mulai pusing mikir ujian. Dulu pusing, enggak tahu kalau sekarang anak-anak sekarang ya. Masih pusing apa enggak. Lulus tuh dari Simbang Kulon, berarti sama di pesantren. Iya. Sama di pesantren Pak Yai ini, sinten Pak Yai ini? Pak Yai Nurul Haq. Pak Yai Nurul Haq. Iya. Oh iya. Ada anak berokoh juga di sana. Bareng anak berokoh enggak? Ada merokok di angkatan saya itu tidak ada. Enggak ada ya. Saya dari berokoh soalnya. Berarti sampai lulus di sana Iya. tahun berapa itu? Tahun 2016. Tahun 2016. Ya, saya lulus tahun 2016. 2016. Terus sekarang kuliah di IAIN Pekalongan. Iya, di jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah. Sekarang gedungnya sudah pindah ke Kajen ya? Iya, alhamdulillah. Yang dulu-dulunya banjir, sekarang alhamdulillah sedikit peningkatan lah. Yang kampus IAIN Pekalongan itu kita sudah pindah, yang awalnya di Panjang, karena memang banjir, terus akhirnya pindah di Kajen. Sudah 3 fakultas, awalnya FEBI dulu pindah ke Kajen, kemudian FTIK pindah ke Kajen, terus sekarang sudah ada gedung syariah juga pindah ke Kajen. Berarti sekarang kuliah online. Alhamdulillah saya Tidak menangi online. Iya, karena saya sudah semester tua. Sudah semester tua. Sudah waktunya out. Udah semester berapa? Udah semester 10. Udah semester 10. Iya. Banyak tuh. Tapi tidak masalah sebetulnya kalau teman-teman ini aktif dalam berorganisasi, itu sebetulnya nggak harus lulus awal waktu sebetulnya. Kalau bagi saya ya, kecuali kalau memang ketika perkuliahan itu dia tidak aktif di organisasi, ya dia harus lulus cepat. Tapi kalau dia aktif di organisasi, maka tidak masalah bagi saya. Mau lulus semester 10, 12, tapi kalau 14 katanya kebanyakan ya, jangan ya. Nunggu DO itu. Iya, janganlah sampai 14. 10 tuh udah ya kalau bisa udah mulai digarap lah, apalagi sekarang masa pandemi, kuliah juga online kan. Iya. Kemudian ujian juga online, lebih mudah. Ngambil HES nih, Hukum Ekonomi Syariah. Iya. Jadi dulu kuliah masih di Kepanjiran terus. Ya sempet ya nyincing baju lah. Nyincing baju ya. Motor tuh sampai baunya sampai pada kuning gitu ya. Iya. Sempet sedikit apa namanya? Ya sampai menguning itulah. Ya, motor saya juga sama tuh sampai pada menguning karena tidak peduli hujan, tidak peduli panas, itu tetap saja banjir di sana. Makanya tapi sekarang untung sudah pindah ke Kajen, jadi tidak menangi banjir lagi. Saya juga sekarang sudah jarang ke kampus Panjang, sekarang sudah di Kajen terus. Iya. HES nih, berarti masuk angkatan tahun berapa? Angkatan tahun 2016. 2016, dilaju nih dari Gedung Malang ke sana terus. Alhamdulillah dilaju sampai sekarang. Oh, tidak melanjutkan di pesantren lagi? Ya, enggak lah. Kiranya ya dilaju aja wes daripada di pesantren lagi. Iya, oke. Tapi enggak masalah sih sebetulnya. Iya, kalau yang belum biasa itu kan membayangkan wah jauh sekali dari
atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Tapi kalau kita sudah menikmati, tapi kalau udah tiap hari dilaksanakan nggak masalah. iya, terasa ringan lah. Itu kan di Laju nih, berarti ada kegiatan lain. Oh, berarti mulai aktif di Ibnu Kecamatan Wonotunggal itu mulai ini, mulai kuliah ini, awal kuliah. Awal kuliah ya 2016 itu berarti. Dari 2016. Dulu masih ikut-ikut barangkali ya paling ya, ikut ke sana kemari gitu ya. Iya. Belum. Sekarang diikuti katanya. Amin. Kita bicara yang kuliah dulu nih, kuliah di Hukum Ekonomi Syariah di kampus juga aktif juga nggak dalam kegiatan-kegiatan kampus? Alhamdulillah aktif, sedikit lah. Apa itu? Dulu di HMJ Hukum Ekonomi Syariah. Kalau di HMJ-nya saya dulu di anggota departemen dari agama. Kalau tidak salah departemen agama namanya sepertinya. Kalau setelah itu di kegiatan intranya saya di UKM LPTQ. LPTQ, Iya. LPTQ itu yang apa? Quran. Ya, Lembaga Pendidikan Tilawatil Quran. Oh, Tilawatil Quran. Iya. Aktif di sana berarti ya. Tilawatil Quran berarti bacaan Qurannya bagus nih ya. Ini boleh kita coba Ya, nggak sedikit-sedikit lah. Berarti sama ini juga bisa qira juga. Kalau kira saya ya dulu pernah belajar, tapi setelah itu ya hilang lah karena sudah lama tidak biasa. Jarang dipakai ya. Iya. Itu kalau ilmu jarang dipakai tuh ya begitu, kadang-kadang sering lupa. Makanya harus manfaatnya mutolaah gitu ya. Kita sering ngaji lagi sehingga ilmu yang kita dapat itu tidak lupa. Iya. Aktif di organisasi intrakampus, ada ekstra nggak? PMII atau apa? Yang ekstra kampus? Saya enggak ikut. Nggak ikut ya? Cuma di Indra tok. Saya soalnya ya sedikit fokus di Indra lah. Iya. Kalau ekstra nanti tambahan waktu lagi. Ya, tapi tidak masalah. PMI itu kan salah satu organisasinya di bawah NU-nya juga. Jadi kalau yang tingkat pelajarnya adalah Ibnu, kalau yang tingkat mahasiswanya itu adalah PMI. Tapi kalau Mas Zarkoni sudah aktif di Ibnu ya tidak masalah, sudah toh sama-sama khidmat di NU gitu ya. Oke. Berarti sekarang belum lulus nih, udah semester 10 nih. Ya, doakan sebentar lagi. Target kapan target? Target semoga semester ini sudah wisuda. Semester ini, amin. Berarti kan sudah ada langkah-langkah yang ditempuh karena sudah ditargetkan semester ini. Apa sudah ujian ini begitu? Alhamdulillah tinggal sekarang sudah nyampe bab 4. Bab 4. Ya, tinggal bab 4 kurang sedikit, setelah itu penutup selesai. Kompres sudah. Kompres sudah, ujian-ujian yang sudah. lain sudah. Tinggal munakosah ya. Iya. Oke, kita doakan semoga bisa segera cepat lulus ya. Amin. Nah, ini berarti kan umur sudah berapa nih? Umur ini 24 tahun ini. 24. Iya. Udah banyak sebetulnya. 24 itu. Ini jadi kalau sebetulnya kalau sudah di atas 20 tahun itu sudah masuk ke Ansor ya. Jadi makanya nanti saya tagih ini harus setelah selesai masa periode ini, karena Mas Zarkoni adalah ketua baru ya 2020 sampai 2024 2022 nanti berarti lulus dari Ibnu harus langsung masuk ke Ansor. Ini secara usia sudah masuk sebenarnya. Semoga. Ya. Berarti dari awal-awal semester itu sudah mulai aktif di Ibnu. Ya, alhamdulillah lah dengan mengikuti sedikit demi sedikit. Dulu di ranting dulu barangkali ya. Di ranting terus mulai aktif di tingkat PAC mulai kapan? Berarti 2016 itu saya pertama kan mengikuti konferensi itu. Konferensi PAC? Iya, pemilihan konferensi ketua itu saya sudah direkomendasi dari ranting untuk mengikuti kegiatan itu. Ya udah saya ikut-ikut. Saya sebenarnya saya tidak paham itu kegiatannya seperti apa. Ya udah saya intinya ikut, oh ternyata kegiatannya seperti itu. Tapi yang saya salut dari rekan-rekan Ibnu sama IPPNU itu semangatnya luar biasa. Yeah. Ketika kemarin misalnya acara penggalangan dana infak serentak untuk pembangunan RSNU Kabupaten Batang, itu kan
sinergi ya antara Ansor dan juga dengan Ibnu IPPNU. Kenyataannya di lapangan orang-orang temen tuh yang Ansor ini, yang Ansor ini paling cuma kantor-kantor kamu ke sana, sok gaya temen kayak. Tapi beda dengan anak-anak rekan-rekan dari Ibnu sama IPPNU itu benar-benar bekerja, door to door ke rumah, benar-benar ya semangatnya luar biasa. Beda dengan semangatnya yang kakak-kakak yang Ansor itu rada keduh, santai. Ya, gayanya sok-sok ngatur kira gitu. Tapi semangatnya luar biasa di Ibnu. Itu terus dijumpai dong anak-anak yang semangat seperti itu. Alhamdulillah. Seneng ya kira-kira begitu ya. Terus sekarang semangatnya masih sesemangat itu tidak anak buahnya kira-kira? Ya, alhamdulillah sedikit demi sedikit. Ya, semoga masih semangat. Masih semangat ya. Berarti ada kemarin kan termasuk kegiatan di Ibnu juga ya yang infak serentak. Iya. Selain itu ada kegiatan apa lagi yang sudah dilaksanakan? Sementara ini dari PAC Monotunggal belum ada kegiatan. Soalnya ini lagi apa namanya nunggu pelantikan dulu. Oh, belum pelantikan. Iya. Dulu pemilihan bulan apa? Bulan November. Udah lama sebetulnya ya. Kejauhan. November, Desember, Januari, Februari, Maret udah 4 bulan. Iya. Sepertinya sudah harus segera supaya tidak gantung terus organisasinya. Nunggu pelantikan. Jadi kalau yang periode yang sebelumnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan apa saja? Kalau periode sebelumnya ya sama sih intinya. Seperti intinya pengkaderan kalau di Ibnu itu. Intinya pengkaderan awal bagaimana kita mengawal rekan-rekan dan rekan kita untuk berkhidmat di NU. Sempat ya mungkin ini sedikit cerita saja. Sempat kemarin ketika pas kita sowan ke makom ibunya Haji Mumroh Mahfudoh. Mana itu di mana? Di Sleman, Yogyakarta. Sleman. Ya sedikit cerita. Oh ini. Ada kegiatan ziarah. Iya. Ke Sleman Jogja. Iya. Sambil jalan-jalan dong ya. Iya, tentunya. Terus berarti kita kemarin itu ke namanya Gunung Tidar, pertama Gunung Tidar, setelah itu ke Breksi. Nah itu yang terakhir itu kita ke apa namanya ke makamnya pendiri IPPNU. Itu di Sleman. Sleman. Iya. Nah di situ itu kita ada cerita sedikit lah. Ceritanya gimana? Ceritanya sedikit dan ya dibilang agak mistis. Gimana? Jadi setelah kita ziarah selesai, setelah doa, kok ada satu teman kita itu yang tak sadarkan diri. Kesurupan? Iya ya dibilang kesurupan, entah itu atau yang pingsan? Kesurupan. Kesurupannya itu ya entah itu jin korin dari beliau atau penjaganya di situ, saya kurang paham. Intinya dia masuk sendiri dan keluar sendiri. Yang kesurupan laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Iya. Oh, nggak menarik ya. Sempat ya, intinya di situ itu kita diberi pesan, intinya hujan deras. Intinya tetap khidmat di NU dengan ikhlas. Oh, berarti waktu kesurupan itu menyampaikan seperti itu? Iya, menyampaikan intinya khidmat di NU dengan ikhlas. Terus di Ibnu dan IPPNU itu hanya perantara. Saya itu di lokasi makamnya itu di mana? Di lokasi makamnya, di depan makamnya langsung. Di depan makamnya tiba-tiba langsung gebrak, kesurupan tidak sadarkan diri langsung menyampaikan hal itu? Iya, seperti itu. Oh, mistis sekali ya. Setelah itu ya keluar sendiri. Keluar sendiri, tidak ada yang ngobati itu? Iya, keluar sendiri. Oh, gitu ya. Ya memang sering terjadi hal-hal yang demikian, yang mistis di tempat-tempat yang seperti itu. Ya harapan saya setelah kejadian itu intinya semoga rekan-rekan kita semua itu tambah bersemangat lah untuk khidmat di NU. Untuk berkhidmat di NU gitu ya, untuk mengharapkan berkah. Betul. Ya, saya teringat apa yang disampaikan kemarin siapa ya, Pak Suroto yang pernah menyampaikan bahwa untuk aktif di NU itu kita benar-benar harus total. Kita aktif di NU itu jangan mengharapkan nanti imbalan, tapi
kita ya khidmah saja. Soal nanti kita mendapatkan apa itu ya barokahi gitu barangkali ya. Barokahi dari khidmah di NU itu dilalai mendapatkan ini, dilalai mendapatkan jabatan ini, dilalai mendapatkan pekerjaan ini. Tapi bukan tujuan kemudian NU itu menjadi kendaraan. Kalau menjadi kendaraan, saya mau memperoleh jabatan ini nih dengan kendaraan NU. Wah, itu niatnya sudah salah. Maka salah, hal yang seperti itu harus dihilangkan dari kader-kader NU gitu ya. Nah, ini ilmu yang luar biasa yang didapatkan dari cerita tadi itu. Itu program ziarah, ada lagi nggak yang dilakukan di periode yang kemarin? Periode yang kemarin ya apa intinya pengaderan sih, cuma di Pengaderan. di turba-turba ke ranting-ranting, melihat keadaan ranting. Ada ini nggak ada pengajian salapanan rutin setiap sebulan sekali atau berapa minggu sekali gitu? Oh, kalau itu ada. Ada. Kalau itu ada berarti sempat ya di masa awal pandemi itu karena tidak diperbolehkannya kegiatan, makanya sampai sekarang belum diadakan lagi. Oh gitu. Untuk selapanan. Biasanya semangatnya luar biasa. Yang saya lihat adik-adik di IPNU ini ada selapanan di tingkat ranting-ranting itu, bahkan yang hadir banyak sekali, tidak seperti di Ansor itu kan karena memang sudah punya kesibukan yang banyak begitu ya, sehingga yang aktif itu yang hadir di rutinan tingkat ranting itu tidak terlalu banyak sebanyak yang di IPNU. Apalagi kalau IPNU sama PNU itu kan biasanya bareng ya. Kegiatannya bareng, makanya rame semangat. Kalau yang Ansor itu rata-rata ya laki-laki semua. Mau gabung sama Fatayat udah sama suaminya. ya, itu yang bikin semangat gitu ya. Sama yang perempuan. Berarti kalau periode yang sebelumnya ini kan belum jadi ketua dong? Iya, masih terpilih. Bukan, ini kan kegiatan yang periode tahun yang lalu. Oh iya, belum, ya. Masih ketuanya Mas Iwan. Iya, Mas Iwanuddin Hakim. Ini masih menjadi apa dulu jenengan? Dulu saya wakil 3. Wakil 3, langsung naik gitu ya. Oke, jadi nanti jangan wakil lagi lah, nanti ini kan sudah ketua ya, nanti ke depan berarti langsung ke Ansor ya. Amin, kita tunggu kiprahnya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih, barangkali ada pesan-pesan supaya kaderisasi di IPNU ini bisa terus berjalan, anak-anak yang di rumah saja tidak ngapa-ngapain, bahkan banyak melakukan hal-hal yang kurang positif gitu ya, supaya ikut di IPNU ini, apa yang panjenengan tawarkan supaya mereka bisa ikut dalam kegiatan di IPNU? Oh ya, intinya kita itu harus cinta dulu lah, mengikuti dulu bagaimana kegiatannya, tidak usah terlalu yang bertele-tele untuk kegiatannya. Intinya kita mengikuti kegiatannya dulu bagaimana. Kalau kegiatannya asik itu insya Allah pasti banyak rekan-rekan yang mengikuti. Dan asik itu biasanya kalau misalnya kegiatan misalnya membaca berhaji gitu ya, tibaan itu pakainya rebana. Iya. Dan tiap ranting itu biasanya ada rebananya ya. Iya. Kalau enggak ya seperti kegiatan olahraga lah. Olahraga, futsal. Ada kegiatan seperti itu. Mungkin yang tahun periode kemarin itu sedikit-sedikit sudah ada. Ada. Dari PAC-nya, kalau dari ranting belum sepertinya. Ya itu salah satu daya tarik juga ya, supaya hobi-hobi teman-teman rekan-rekan ini tersalurkan juga di IPNU. Selain kita khidmah kepada para ulama, kepada para kiai, juga dapat menyalurkan hobi yang positifnya tentunya ya. Kadang kan orang memandang IPNU IPPNU itu hanya intinya mengaji seperti itu. Tapi kan sebenarnya tidak. Ya, betul. Nah, termasuk yang hari ini kita laksanakan bahwa di Ansor, selain juga kegiatan ngaji di Rijalul Ansor, kemudian ada banser tentu ya yang paling dikenal oleh masyarakat untuk mengawal para ulama, para kiai, juga ada kegiatan podcast yang seperti hari ini kita laksanakan. Jadi harapannya ini bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Kita ngobrol-ngobrol santai begini dengan Ketua IPNU kemarin dan Ketua PAC, nanti naik ke depan insya Allah dengan
yang sepuh-sepuh, yang MWC, termasuk dari PC. Nah, mohon doanya lah pemirsa supaya bisa istiqomah, supaya bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Baik, terima kasih, gitu aja Mas Darkoni, sudah berbagi ilmu, sudah berbagi pengalaman dengan kita semua. Semoga bisa membawa manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan turghibu wa tunashitu